Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kilat. Kilat, kenali lebih dekat. Sebuah sajian untuk mengenal lebih dekat anak muda yang berprestasi dan menginspirasi. Dan kali ini kita sudah bersama dengan alumni terbaik Universitas Muhammadiyah Bengkulu dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Ada Reni Mardiah, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Reni Mardiah ini adalah alumni dengan indeks prestasi kumulatif 3,94. Dan itu artinya teman-teman, dari puluhan mata kuliah hanya ada 3 mata kuliah dengan nilai B. Selebihnya sapu bersih dapat A dari hasil Sogo. Bukan ya? Iya. Enggak. Dari hasil usaha keras selama 4 tahun ini akhirnya hampir semua nilainya adalah A. Amin. Ya, gimana bentuk usahanya, Reni? Gimana ya? Tadi katanya sogok. Enggak, yang pasti belajar sih. Belajar. Iya. Belajarnya gimana? Belajarnya kalau buat training sendiri fokus saat dosen nerangin itu kita harus lebih memperhatikan gitu. Jadi saat di rumah Reni itu biasanya nggak mengulang nggak. Jadi Reni itu belajarnya benar-benar pas di kuliah ya Reni harus ngerti pas di kuliah itu gitu. Nanti pas diulangnya apabila ada ujian biasanya Reni kayak gitu. Kalau belajarnya. Kalau belajarnya gitu. Iya. Jadi belajar hanya di kelas saja. Kelas aja. Kalau di kelas merhatiin. Kalau di kelas duduknya di bagian mana? Harus paling depan. Harus paling depan. Iya. Depan dosen. Depan dosen. Ya. Jadi Iya. dosen Reni. Reni depannya. Enggak, pokoknya harus di depan Harus di biasanya. depan. Iya. Iya ya. Kenapa harus di depan? Satu lebih kelihatan, dua lebih fokus biasanya teman-teman. Oh gitu. Iya. Kalau saya sendiri sih kalau belajar lebih suka duduk Di belakang pasti. Kalaupun nggak di belakang minimal bagian tengah gitu. Oh, gitu. Kenapa? Karena kalau saya pribadi nih, kalau duduk paling depan itu rasanya seakan-akan belajar sendiri gitu sama dosennya. Karena nggak ada teman-teman kan, Iya, benar. nggak lihat teman-teman. Coba kalau di belakang kita lihat oh rame nih yang belajar. Gitu. Jadi ikutan belajar. Ikutan gitu. belajar. Ya Kalau beda-beda Reni, sih ya. iya Kalau sih. Reni di Kalau depan Reni pribadi, ngerasain fokus gitu ya. Iya fokus terus tenang karena kalau berisik tuh kan kita jadi nggak fokus buat belajar gitu. Tuh. Jadi kalau mau jadi alumni terbaik duduknya harus paling depan. Nggak juga sih. Tips pertama. Tapi boleh dicoba. Boleh dicoba. Iya. Yang kedua, harus belajar lagi sebelum ujian. Iya. Gimana cara belajar sebelum ujian itu? Kalau Reni biasanya belajar kalau misalnya sebelum ujian itu Reni itu belajarnya malam pas mau besoknya mau ujian sama bangun pagi-pagi subuh itu belajar lagi. Subuh belajar Subuh lagi. belajar lagi. Ya. Malam dan subuh. Memang banyak orang yang melihat kesuksesan seseorang itu tapi melupakan usahanya. Iya, benar. Banyak orang yang sukses tapi malamnya nggak tidur, subuhnya bangunnya pagi gitu. Itu harus dicontoh kebiasaan itu. Gimana cara belajar? Bacakah atau ngapain, nulis atau apa? Tergantung mood kalau Reni Kak. Tergantung mood. Saat pengen nulis biasanya Reni tulis. Tapi Reni itu balik lagi kalau saat perkuliahan Iya. rajin-rajin mencatat. Rajin-rajin Iya, mencatat. yang Reni pelajarin adalah catatan Reni sendiri. Catatan. Oh Iya. ya. Jadi coret banyak-banyak aja nggak apa-apa gitu. Nanti pas di rumah kalau misalnya ada yang nggak ngerti, misalnya nggak ngerti nih ini katanya apa sih, Iya. artinya apa, itu Reni cari lagi, Cari Reni lagi. catat gitu. Oh ya, jadi harus rajin dengar, rajin lihat, rajin catat, Iya. rajin diulang Rajin juga. diulang juga. Nah, terus selain itu, selain sebelum ujian, ada lagi nggak kebiasaan-kebiasaan belajar ini? Yang mungkin Biasa orang nggak tahu. belajar Reni. Apa ya? Kalau praktikum misalkan, Praktikum, yang pasti kalau praktikum itu lebih nguasain. Jadi kalau misalnya kita nguasain. materi kita udah kuasain, praktikum tuh enak, jalan aja gitu. Jalan aja. Iya. Ya. Yang pasti subuh sih Kak, karena Subuh. kita tuh masih fresh banget buat belajar. Gitu. Iya, subuh itu Tenang gitu. waktu yang Iya. cocok untuk ngapain aja, belajar, tidur gitu kan. Enggak dong, kan belajar. Iya, belajar. Jadi waktu subuh dan malam hari gunain buat belajar. Selain belajar nih, ada aktivitas apa lagi? Selain aktivitas akademik ya. Kalau selain akademik, Reni ikut organisasi juga, Organisasi, baik ya. di dalam kampus maupun luar kampus. Ya, di dalam kampus. Biasanya kalau di dalam kampus Reni ikut organisasi BEM,
Hima, Hima, Duta Kampus Duta juga. Kampus juga, ada motor juga. Iklan guys. Oh ya, kita disupport oleh sepeda motor Iya, ya video kita dan kali ini. mobil. Dan mobil. Kalau Bengkulunya Oto. Oto sama Apa motor ya? moto. Beda dong. Eh, apa deh? Sampai Apa mana nih? tadi? Duta Sampai Kampus. organisasi ya, Ah, organisasi BEM. Jadi aktif di sana. BEM. Ya, sebagai Kalau BEM anggota, kalau Hima alhamdulillah diamanahkan sebagai ketua. ketua Hima, Iya. Kesmas. Kesmas. Kemudian juga di Duta Kampus. Duta Kampus. Ya. Di luar kampus? Di luar kampus sudah beberapa mengikuti ajang-ajang. Ajang apa aja nih? Ada Putri Pariwisata Putri Kota Pariwisata, Bengkulu, ya. ada Putra-Putri Kampus Provinsi Bengkulu, Ya. juga ada organisasi ISMKMI sama PAMI. ISMKMI itu apa? Yes, itu ISMKMI ya. Apa tuh? ikatan, yaitu Ikatan? ikatan bukannya keseluruhan kesehatan masyarakat se-Indonesia. Se-Indonesia. Gitu. Iya. Kalau satu lagi apa? PAMI. PAMI, PAMI. Pergerakan Anggota Muda Yakni. Itu untuk kesehatan masyarakat juga, Kesehatan seluruh masyarakat ikatan juga. masyarakat. Iya. Jadi masyarakat harus sehat. Iya. Kalian juga harus sehat ya. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Iya. Oh iya, ini Iya dong. ngomong soal sehat. Sehat itu ada 2 cara menjaga kesehatan. Satu, banyak-banyak ketawa. Iya. Kedua, banyak-banyak olahraga. Contoh olahraganya lari. Tapi Kenapa tuh? dua-duanya ini jangan dilakuin bersamaan. Kenapa? Jadi nggak sehat. Cobain lari sambil ketawa. Di pinggir jalan lagi. Iya, di pinggir jalan lagi. Oke, kita ngomongin soal kuliah dan organisasi. Aktif dua-duanya. Organisasinya lancar, kuliahnya juga sangat lancar. Alhamdulillah. Caranya gimana supaya sejalan dua hal ini? Fokus saat kita punya pendidikan akademik, prioritaskan. Ya, Tapi jangan meninggalkan organisasi. Karena di organisasi itu ilmu yang nggak kita dapat di bangku kuliah, teman-teman. iya. Jadi kita tuh belajarnya mengasah skill kalau di organisasi itu ya, Kak ya? Mengasah skill. Iya, sama memperluas wawasan biasanya. Jadi dua halnya harus sejalan. Iya. Fokus. Fokus, pinter-pinter membagi waktu dan memanage waktu sih. Iya. Itu aja. Pinter-pinter bagi Iya. dan manage. Manage dan bagi sama deh Sama. kayaknya. Contohnya gimana? Contoh kasus deh. Contoh kasus, misal kalau Reni pribadi saat ada nih, biasanya tuh ada pertanyaan, Kak gimana sih kalau misalnya kuliah nih, tapi di jam yang sama harus menghadiri organisasi. Iya. Nah, gimana Nah tuh? gitu. Itu kan pertanyaan yang berat banget Iya, buat kita bener. kan. Berat banget. Iya berat banget. Dan di dua tempat ini kita sama-sama dibutuhkan. Iya, bener Gimana banget. caranya? Kalau Reni selesaikan yang mana yang memang mendesak. Akademik nih, kayak akademik kita kan perlu akademik. Iya. Nggak mungkin kita tuh nggak perlu akademik. Iya. Organisasi aja yang kita terusin, itu Iya, nggak mungkin. betul. Kita Iya. nggak bakalan mungkin bisa ikut kegiatan organisasi kemahasiswaan tanpa kita jadi mahasiswa. Bener. Bener banget dia. Ya, makanya jangan sampai kita berhenti jadi mahasiswa gara-gara mau aktif di kegiatan Organisasi. kemahasiswaan. Padahal Kan kan aneh ya. dasarnya kan kita mahasiswa. Iya. Makanya kita bisa ikut organisasi Betul. gitu. Jadi fokus ke mana yang lebih penting dan mendesak Iya. terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya masih bisa dibagi waktu, selesaikanlah pendidikan. Kalau ada waktu, langsung ke tempat organisasi. Kalau Iya. Reni gitu sih, Kak. Mana yang lebih penting dan lebih mendesak, itu Iya. itu kata kuncinya. Kemudian karena sudah berhasil, sekarang dengan predikat pujian terbaik, gimana rasanya? Apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan, dicita-citakan dahulu, atau masih ada yang ingin dicapai? Kalau pribadi udah puas, Sudah puas? tapi jangan merasa puas diri ya, Kak ya. Nah, Bener nggak sih? Iya. Kita nggak Udah, boleh merasa puas ya. Benar. Tapi, Tapi cukup memberikan kebanggaan tersendiri sih. Baik buat diri sendiri maupun keluarga Buat juga. keluarga. Siapa yang paling mensupport Reni hingga sampai berhasil saat ini? Yang pasti kedua orang Kedua tua, orang Kak. tua. Yang udah mendidik, membina, mengarahkan dari kita SD gitu kan, SMP, SMA, terus SMA mau kemana gitu. Jadi diarahkan. Oh ternyata pilihannya kan kita sendiri yang Iya. milih. Akhirnya memutuskan untuk
tetap ke basic, ke kesukaan Reni. Ja terjun langsung ke masyarakat. Jadi emang suka Kesehatan. Iya, yang terjun langsung ke masyarakat. Iya. Selain orang tua, support lain yang Reni rasain sehingga Reni bisa sampai di titik ini apa? Teman-teman. Iya. Teman-teman tuh berpengaruh sekali. Tapi jangan salah memilih teman gitu. Nggak boleh pilih-pilih tapi jangan salah. Maksudnya di sini kita boleh temenan sama siapa aja tapi jangan mengikut alur suasana gitu, Kak. Iya, jangan sampai ngelakson. Ada panggilan. Gimana? Apa contoh teman yang sebaiknya kita jauhi? Nggak dijauhin. Nggak Kalau dijauhin. Reni tipikal orang yang mau temenan sama siapa aja. Tipe-tipe yang kayak itu nggak boleh tuh ditemenin. Iya. Lihat aja penampilan kayak gitu. Jangan lihat dari penampilan, Iya. guys. Keluarga, kemudian ada teman-teman sehingga berhasil sampai saat ini. Alhamdulillah. Apa yang mau disampaikan? Buat keluarga dan teman-teman, sahabat-sahabat, pokoknya semuanya terima kasih buat dukungannya, buat selalu nge-support, beriin semangat, mau kegiatan kampus, akademik, maupun di luar kampus juga kalian selalu ada. Terima kasih. Terima kasih. Terus? Itu aja sih. Itu aja. Nggak bisa berkata-kata. Cukup luar biasa sekali. Terima kasih Iya. buat semuanya. Terima kasih buat semuanya. Terakhir nih, pesan-pesan mungkin untuk UMB, untuk adik-adik yang masih kuliah, atau untuk teman-teman, apa yang mau disampaikan? Buat teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, semangat terus, sukses terus. Pokoknya fokus aja. Kita kan hidup punya prinsip. Tanamkan prinsip di hati dan pikiran. Dan lakukan sesuai dengan tujuan kalian sebelumnya apa. Iklan. Ini support nih by King. Yes. Sponsor di bawah ini. Kita support bunyinya saja. Iya. Untuk UMB, Buat gimana? UMB. Mungkin kesannya dulu selama kuliah, terus harapannya untuk UMB ke depan. Untuk kesannya, senang banget bisa bergabung di UMB selama ini. Memang benar-benar memfasilitasi, membina, dan merangkul sih, Kak. Lebih tepatnya, dosen-dosennya tuh baik-baik banget. Maupun nggak cuma di Fakultas Kesehatan aja, tapi di seluruh gitu. Kalau misalnya kita aktif, kita biasanya pasti kenal sama dosen-dosen. Baik-baik banget, ramah-ramah banget. Pokoknya kalau yang mau kuliah di UMB aja. Kalau yang kuliah di UMB Promosi aja. dong. Iya. Di UMB aja. Nah, sekarang udah tutup, tapi tahun depan kalau mau masuk lagi. Iya. Terus ke depan harapannya UMB gimana? Harapannya semoga semakin lebih dan jauh lebih baik lagi dari sekarang, dari sebelumnya. Sukses terus, tetap membuat bangga, menciptakan generasi-generasi sarjana yang luar biasa dan berdedikasi tinggi. Iya, itu dia. Semoga yang diharapkan tercapai. Amin. Semoga juga yang dicita-citakan tercapai. Katanya mau lanjut studi. Iya, Iya, insya Allah kalau ada rezeki. Ada, ya. Amin. Semoga lanjut studinya Amin. juga lancar. Semuanya lancar. Makasih banyak teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu lain waktu. Terima kasih untuk yang sudah berbunyi-bunyi di belakang kita, motor, mobil, dan lain-lain. Semoga tidak mengganggu obrolan kita hari ini. Dan matahari yang cerah. Iya, matahari yang Agak cerah. sedikit mendung sih, cuma Tetap hangat tetap ya. hangat. Hangat kuku gitu Iya, ya. terima kasih. 1 jam lagi kita di sini kita bisa mateng. Oke, makasih banyak. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.